Nah, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik siswa BTA di mana saja kalian berada. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, hari ini saya Kak Yono akan membawakan materi kita yaitu pelajaran bahasa Indonesia bab teks puisi ya. Oke, puisi ini adalah materi terakhir di bab semester 2 kelas 10 ya. Oke, baik, kita mulai dari slide pertama. Oh, gambar saya nggak ada ya? Ya, yang pertama pengertian puisi ya. Definisinya apa itu puisi? Puisi diartikan sebagai bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Ya. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi. Apa itu diksi? Pilihan kata, ya. Majas atau gaya bahasa, kemudian rima dan irama yang terkandung di dalam karya puisi tersebut. Nah, adapun kekayaan makna yang terkandung dalam puisi itu disebabkan oleh adanya pemadatan segala unsur bahasa, ya, ada dipadatkan. Oke, nah, puisi itu termasuk apa dalam karya sastra? Kita lihat pembagiannya dalam karya sastra kan dibagi dua, prosa dan puisi, ya. Nah, puisi itu bagian kedua selain prosa dalam sebuah karya sastra. Nah, puisi itu sendiri nanti dibagi dua lagi, ada puisi lama dan puisi baru. Ya, nanti kita lihat slide berikutnya. Jadi itu pengertian puisi, karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah, maknanya kaya dengan arti, kemudian keindahan itu dimunculkan oleh diksi, majas, rima, dan irama. Nah, ini kita lihat tadi yang saya sebutkan pembagiannya. Ya, karya sastra terbagi dua, prosa dan puisi. Prosa terbagi dua, prosa lama dan prosa baru. Puisi juga dibagi menjadi puisi lama dan puisi baru. Nah, karena kajian kita hari khusus membahas tentang puisi, jadi saya hanya memaparkan tentang puisi. Nah, dimulai dari puisi lama. Nah, apa saja yang termasuk puisi lama? Pertama, pantun. Ya. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi lama yang berasal dari tanah Melayu. Jadi asli Indonesia, ya, Melayu, Nusantara. Cirinya, pantun itu satu baitnya 4 baris. Ya. Baris pertama dan baris kedua berupa sampiran. Baris ketiga dan baris keempat berupa isi. Ya, jadi pantun 4 baris, 2 sampiran, 2 isi. Adapun rima dalam sebuah pantun adalah AB, AB. Ya. Berapa banyak jumlah suku kata dalam setiap baris sebuah pantun? Ya, ditetapkan jumlah suku kata dalam sebuah pantun dalam setiap barisnya adalah 8 sampai 12 suku kata. Ya, sekali lagi 8 sampai dengan 12 suku kata. Jadi itu, pantun adalah puisi lama asli Melayu, satu baitnya 4 baris, 2 sampiran, 2 isi, rimanya AB-AB. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ya, kemudian yang termasuk puisi lama selain pantun adalah syair. Apa itu syair? Syair seperti puisi seperti pantun dia 4 baris. Setiap baitnya 4 baris. Bedanya dengan pantun, dalam syair semuanya isi, tidak ada sampiran. Ya. Kemudian syair itu rimanya AA, AA. Beda dengan pantun tadi AB-AB, kalau syair rimanya AA, AA. Dari mana asalnya syair? Syair itu kita serap dari tanah Jazirah Arab. Ya. Jadi syair itu pengaruh dari kesusastraan Arab. Kemudian setelah syair ada namanya karmina atau pantun kilat. Ya. Jadi pantun kilat itu karena kalau pantun biasanya 4 baris, nah pantun kilat, karmina ini cuma 2 baris. Baris pertama berupa sampiran, baris kedua berupa isi. Ya, rimanya bagaimana? Rimanya AA.
ya, rimanya AA. Ya, panjang setiap barisnya sama dengan pantun, itu setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, Karmina ini yang sering masih suka dipakai di acara-acara di televisi ya, untuk acara komedi ya. Misalnya di acara Facebooker ya, ada itu Karmina yang suka dibacakan, misalnya buah duren, buah bengkoang, yang keren gue doang. Nah, itu sebenarnya Karmina ya, satu sampiran satu isi. Lain lagi dengan pantun. Kalau pantun di acara semacam Facebooker juga suka dibacakan tuh ya pantunnya. Kalau misalnya kalian pernah lihat, itu ada pemain Facebooker itu namanya Sapri ya, dia suka membuat pantun ya, pantun yang lucu-lucuan. Biasanya untuk mengejek temannya di situ. Ya, misalnya yang masak air biar mateng, tumis kangkung dimasaknya malam-malam. Sapri, lu jangan so ganteng, muka lu melengkung kayak kaca helm. Nah, itu pantun ya, 4 baris, 2 sampiran 2 isi, rimanya AB-AB. Ya, itu pantun jenaka ya. Kemudian ada setelah pantun, syair, karmina, lalu ada gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam itu mirip dengan karmina. Dia satu baitnya cuma 2 baris ya. Puisi lama terdiri dari 2 baris. Biasanya berisi nasihat. Ya. Jadi baris pertamanya sebab, baris keduanya akibat. Jadi hubungan antar barisnya itu sebab akibat. Kalau tadi kan kalau karmina sampiran, baris pertama sampiran, baris kedua isi. Nah, kalau gurindam, baris pertama sebab, baris kedua akibat. Ya. Nah, gurindam dipercaya berasal dari Tamil, ya, dari daerah India Selatan. Nah, contoh gurindam, ya, kalau kamu cari di Google, ya, mesin pencari Google, itu gurindam yang terkenal adalah Gurindam 12. Pengarangnya Raja Ali Haji, ya. Di situ ada 12 pasal, ya, yang beberapa yang masih saya ingat, gurindam misalnya, jika suami tak berhati lurus, istri pun kelak menjadi kurus. Nah, itu kan hubungan sebab akibat. Sekali lagi, jika suami tak berhati lurus, istri pun kelak menjadi kurus. Itu contoh gurindam, ya. Contoh lain gurindam misalnya, jika anak tidak dilatih, ketika besar bapaknya letih. Nah, itu ada hubungan sebab akibat itu. Jika anak tidak dilatih, ketika besar bapaknya letih. Oke, itu yang keempat, gurindam. Berikutnya ada mantra. Mantra itu puisi lama yang dipercaya mengandung kekuatan gaib, kekuatan magis, ya. Mantra ini puisi lama yang lebih mementingkan bunyi daripada isi. Ya. Ya, penyair Indonesia yang dikenal sebagai penyair yang sering membuat puisi mantra adalah Sutarji Kazom Bahri, angkatan 66, ya. Banyak puisi beliau yang tergolong mantra. Ya, kalau kamu pernah lihat ada puisi judulnya Shanghai. Ya, itu juga bentuknya mantra. Kalau nggak salah bunyinya ping di atas pong, pong di atas ping, ya ping, ya pong. Jika pong maka ping, dan seterusnya. Ya, atau ada Sepi Saupi, itu juga karya Sutarji Kazom Bahri. Ya, ada tragedi Winka dan Sihka, itu juga puisi mantra karya Sutarji Kazom Bahri. Ya, mantra dianggap mengandung kekuatan magis. Ya, ya, sering kita lihat para pesulap misalnya kalau mau atraksi, mantranya apa? Simsalabim, abrakadabra. Dia lebih mementingkan persamaan bunyi. Sim dengan bim, ya. Simsalabim, abrakadabra. Apa artinya? Tidak ada artinya, karena dia mementingkan bunyi daripada isi. Ya, nah itu namanya puisi mantra. Nanti contoh-contoh lain kamu bisa cari di mesin pencari Google, contoh puisi mantra misalnya, ya. Kemudian bentuk puisi lama yang lain selain pantun, syair, karmina, gurindam, mantra, ada lagi talibun dan karmina, ya. Talibun itu pantun 6 baris,
ya. Jadi kalau pantun 4 baris, talibun itu pantunnya 6 baris. 3 sampiran, 3 isi. Rimanya A, B, C, A, B, C. Itu namanya talibun. Kemudian ada seloka atau pantun berkait. Ya, seloka adalah pantun berkait. Apa maksudnya pantun berkait? Ada keterkaitan antara pantun yang satu dengan pantun yang berikutnya. Jadi seperti berbalas pantun. Nah, di pantun balasan itu ada kata-kata yang diulang dari pantun sebelumnya. Gitu ya. Jadi seloka adalah pantun berkait. Ya, kemudian ada lagi bidal. Apa itu bidal? Bidal itu pepatah atau peribahasa. Itu juga termasuk puisi lama. Ya. Bidal itu pepatah atau peribahasa. Ya, banyak pepatah contohnya ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Misalnya itu ya. Oke, itu contoh bidal. Kemudian ada puisi baru. Ya, puisi baru itu kita lihat apa beda dengan puisi lama. Kalau puisi lama itu biasanya dia teratur, terikat dengan aturan. Aturannya apa? Tadi rimanya harus A atau AB. Jumlah suku katanya harus 8 sampai 12 suku kata. Ya. Harus ada sampiran, harus ada isi dan sebagainya. Nah, puisi baru itu bebas. Ya. Nah, di mana batas puisi lama dengan puisi baru? Puisi lama itu dari zaman sastrawan angkatan Pujangga Baru, bahkan dari sebelumnya, dari sastrawan angkatan Balai Pustaka, kemudian Pujangga Baru. Nah, mulai ada perubahan itu di angkatan 45, ya, dipelopori oleh Khairil Anwar. Jadi kalau kita bisa katakan Khairil Anwar adalah pelopor pembaharuan dalam puisi, dalam bidang puisi di Indonesia. Jadi penggerak, pelopor. Jadi Khairil Anwar ini pendobrak, ya. Khairil lah yang puisinya beda dengan puisi-puisi sebelumnya. Kalau puisi-puisi sebelumnya seperti ada rima, seperti ada irama, ada sampiran dan sebagainya. Nah, Khairil bahkan puisinya sangat singkat, padat, ya. Ada puisi judulnya 1943, ya. Racun berada di reguk pertama, membusuk rabu terasa di dada. Malam kelam membelam, jalan kaku lurus, putus, candu, tumbang, rubuh, bergerak, runtuh, dan seterusnya. Jadi setiap baris dia hanya menuliskan satu kata. Nah, ini nggak lazim dalam puisi lama. Ya, jadi Khairil dianggap sebagai pendobrak. Ya, maka Khairil dan dua temannya dianggap sebagai tiga menguak takdir. Ya, tiga menguak takdir ini tiga sastrawan yang menguak takdir, ya, takdir alam. Bisa juga dia sebagai berseberangan dengan sastrawan yang lebih senior sebelumnya, ya, Sultan Takdir Ali Sabana. Oke, kemudian puisi baru, ya, dia selain serba bebas, ya, tidak terikat dengan aturan. Apa contoh puisi baru? Ya, yang termasuk puisi baru pertama ada ode. Apa itu ode? Ode adalah puisi sanjungan kepada Tuhan. Ode adalah puisi sanjungan kepada pahlawan. Puisi kepahlawanan, ya. Ada contoh puisi ode judulnya Ode buat Proklamator. Ya, karya Leon Agusta. Ada lagi puisi judulnya Diponegoro. Pengarangnya Khairil Anwar. Ada puisi judulnya Bunga Teratai. Ya, di situ ditulis kepada Ki Hajar Dewantara. Nah, itu juga termasuk puisi ode. Jadi sanjungan pujian kepada pahlawan. Itu namanya ode, ya. Kemudian ada jenis puisi baru lagi namanya himne. Nah, himne ini yang disebut dengan puisi religi. Sanjungan puji-pujian kepada Tuhan, ya. Banyak puisi bersifat himne, jenisnya termasuk himne. Misalnya puisi doa, ya. Ada karya Khairil Anwar doa. Ada juga puisi doa karya Amir Hamzah, ya. Kamu bisa cari banyak puisi religi yang dibuat oleh para penyair kita. Itu namanya jenisnya himne, ya.
Kemudian ada jenis puisi baru lagi yang lain, yaitu satire atau satir. Satir itu puisi sindiran, ya. Puisi yang isinya menyindir, mengkritik kebijakan pemerintah, kritik sosial, kritik politik. Itu disebut dengan satir, ya. Ya, sastrawan di Indonesia yang membuat puisi satir banyak, ya. Yang terkemuka tentu W.S. Rendra. Ya, W.S. Rendra ketika semasa hidupnya di era tahun 60-an sampai 80-an, 90-an banyak mengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru, ya. Ada buku puisi yang saya punya, sering saya baca berulang-ulang, itu judulnya Empat Kumpulan Sajak. Ya, kalau kamu cari di toko buku mungkin masih ada bukunya, judulnya Empat Kumpulan Sajak. Itu isi puisinya semuanya kritikan terhadap pemerintahan Orde Baru. Ya, kemudian ada juga seperti M.H. Ainun Nazib juga banyak membuat puisi satir, ya, mengkritik kebijakan pemerintah. Kemudian setelah satir ada puisi jenis romans. Romans ini puisi yang temanya percintaan, ya. Banyak sekali puisi percintaan, ya, karena tema cinta dalam sastra itu tidak lekang dimakan zaman. Dia bisa sepanjang tahun ada, ya. Kemudian ada jenis puisi baru yang disebut dengan elegi. Elegi itu adalah puisi yang berisi kesedihan, ya. Puisinya tentang curahan hati, perasaan duka, susah, sedih, ya. Itu namanya jenis puisi elegi, ya. Kemudian ada jenis puisi balada. Balada itu puisi, nama lainnya puisi naratif, puisi yang bercerita. Jadi walaupun dia puisi, tapi bentuknya sekilas seperti cerpen. Di situ ada tokoh, ada dialog, ada alur, ada latar tempat. Tapi itu sebenarnya puisi, ya. Nah, sastrawan kita yang sering membuat puisi jenis balada, diantaranya pertama W.S. Rendra, ya. W.S. Rendra banyak buku kumpulan puisi berjudul diawali dengan kata balada. Misalnya ada balada orang-orang tercinta, balada orang-orang Rangkas Bitung, ya. Balada sepatu tua, ya, itu jenisnya balada. Ya, bahkan saya pernah baca juga, saya punya buku kumpulan puisinya Rendra. Satu buku isinya satu judul puisi saja. Jadi puisi itu panjang. Satu puisi itu panjang dari awal sampai akhir buku. Judulnya Rendra Mencari Bapak. Nanti kamu bisa cari bukunya, ya. Selain W.S. Rendra, ada sastrawan kita yang suka membuat puisi narasi, naratif atau puisi balada. Siapa? Taufik Ismail, ya. Beberapa atau banyak karya Taufik Ismail itu puisi itu bercerita, ya. Misalnya sajak Salemba, ya, judulnya Salemba. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu, membawa karangan bunga. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, bagi kakak yang tertembak sore tadi. Nah, ini dia bercerita bahwa ada 3 anak kecil datang ke Salemba membawa karangan bunga. Karangan bunga itu dibingkiskan, diberikan khusus buat kakak. Kakak itu namanya mahasiswa UI yang tertembak di era tahun 66, ya. Di era menjelang runtuhnya Orde Lama dan muncul Orde Baru. Itu puisi bercerita. Ada lagi karya Taufik Ismail yang puisi naratif, misalnya judulnya Seorang Tukang Rambutan kepada Istrinya. Nah, itu jelas-jelas dialog. Jadi si tukang rambutan berbicara kepada istrinya, ya, tentang bahwa si tukang rambutan itu memberikan 2 ikat rambutan secara cuma-cuma gratis ke mahasiswa-mahasiswa yang sedang berdemonstrasi menuntut turunnya harga-harga. Ya, latar kejadian sama tentang tahun 1966 ketika ada masa transisi perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Lama ke Orde Baru. Ya, di situ menunjukkan bahwa ada
kerjasama antara elemen masyarakat dari rakyat ke mahasiswa. Ya, rakyat memberikan logistik bantuan makanan berupa buah rambutan secara gratis dilemparkan ke mahasiswa-mahasiswa yang sedang berdemonstrasi. Mereka berteriak kegirangan, kesenangan karena mendapat makanan. Ya, mereka berteriak hidup tukang rambutan, hidup tukang rambutan. Nah, itu bentuknya narasi, ya. Jadi ada puisi namanya balada. Kemudian ada puisi lagi jenisnya namanya epigram. Epigram itu puisi yang berisi semangat perjuangan, ya. Puisi-puisi pamflet kalau istilah Rendra. Puisi demonstrasi. Jadi kalau ada aksi unjuk rasa membacakan puisi-puisi perjuangan, nah itu namanya epigram, ya. Jadi itu yang termasuk puisi lama dan puisi baru. Berikutnya, ya ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Semua sudah saya jelaskan. Puisi lama ada pantun, syair, karmina, gurindam, mantra, seloka, talibun, dan bidal. Kemudian di puisi baru ada ode, himne, balada, romans, elegi, satir, dan epigram. Nah, kemudian bahasa dalam puisi. Ya, puisi karena bagian dari karya sastra, medianya tentu bahasa. Ya. Menurut Sapardi Djoko Damono, ya, profesor dari UI, hakikat sebuah puisi adalah kata. Jadi puisi harus mengandung kata. Walaupun belakangan ada juga sastrawan kita yang membuat puisi tapi tidak ada kata-katanya, dari gambar. Ya, ini dikenal kemudian dengan istilah puisi mbeling. Nanti kita lihat. Ya, ada contohnya puisi mbeling. Ya, dipelopori oleh sastrawan Remy Silado. Puisi mbeling dia tidak memuat kata-kata. Ada yang cuma gambar kotak-kotak, gambar telapak kaki, ya, gambar sesuatu dan sebagainya. Dan ada juga penyair Danarto, ya, membuat judul doa, judul puisi, kemudian mengirimkan puisi itu ke majalah Horizon, majalah sastra Horizon. Pak Sapardi Djoko Damono selaku redaktur mengatakan, ini bukan puisi toh, bilang ke rekannya Danarto. Karena menurut Sapardi, hakikat sebuah puisi adalah kata. Sedangkan Danarto mengirim puisi cuma gambar kotak 9. Kotak-kotak ada 9. Judulnya doa di atasnya. Danarto bersikuku, ini puisi saya. Lalu Sapardi menantang, kalau menurut kamu ini puisi, coba kamu bacakan. Dan Danarto membuat acara pembacaan puisi di Taman Ismail. Dia membacakan puisi itu, ya, yang kotak-kotak 9 diberi judul doa itu. Ya, bagaimana cara membaca puisinya? Dia menari Jawa, karena dia orang Jawa. Dia menari dari satu titik, melingkari panggung, terus sampai berhenti di ujung titik yang lain. Ketika ditanya apa itu puisinya, arti puisinya apa? Karena kotaknya ada 9, Danarto bilang, nilai kesempurnaan manusia mayoritas paling tinggi hanya 9. Yang 10 hanya Tuhan. Ya udah, berarti itu puisi menurut Danarto. Ya. Sekali lagi karena karya sastra ini bukan matematika, ya, bisa ditafsirkan oleh berbagai penafsiran, ya sah-sah saja, ya. Nah, kita lihat kembali ke slide kita, bahasa dalam puisi. Bahasa yang digunakan dalam puisi berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam sehari-hari, ya. Jadi karena karya sastra jangan bahasa sehari-hari. Nah, di sini si penyair harus bisa memilih kata-kata yang tepat, diksi harus dipilih seselektif mungkin, ya. Puisi semakin sulit dipahami itu semakin baik sebetulnya. Ya, jadi kalau ada teman kalian bikin puisi diberikan ke kamu baca, kamu langsung ngerti, berarti puisi itu kurang. Ya, nilai sastranya kurang karena langsung mengerti. Ya. Seharusnya dipikirin dulu, dianalisis, ya, direnungkan, baru oh puisinya tentang ini, ya. Karena bahasanya beda dengan bahasa sehari-hari, gitu ya.
Dalam puisi nanti kita lihat ada metafor, ada personifikasi dan sebagainya. Ya, yang kedua, bahasa yang digunakan dalam puisi bersifat konotatif. Apa itu konotatif? Bukan arti sebenarnya. Ya. Kalau dalam sehari-hari kita bahasanya memilih kata yang denotatif, arti sebenarnya. Merah ya nama warna merah. Hijau ya nama warna hijau. Kamboja ya nama bunga Kamboja, itu denotatif. Tapi dalam puisi, merah belum tentu artinya warna merah. Hitam belum tentu artinya warna hitam. Kamboja belum tentu artinya bunga Kamboja. Ya, nanti kita sedikit bedah, ada puisi karya W.S. Rendra, kita coba artikan. Jadi sekali lagi, bahasa dalam puisi itu bersifat konotatif, bukan arti sebenarnya. Ya. Jadi si penyair harus pintar-pintar mencari kosakata yang pas, ya, tapi bukan arti sebenarnya. Kemudian, puisi menggunakan bahasa yang ringkas, namun maknanya sangat kaya. Ya, semakin padat, semakin baik sebuah puisi. Bagaimana cara membuat puisi menjadi padat? Ya, kita bisa salah satunya dengan menghilangkan imbuhan. Misalnya membakar, me-nya kita buang, jadi bakar. Apalagi misalnya berdialog, ber-nya bisa dibuang, dialog, ya. Jadi salah satu cara untuk meringkas puisi itu dengan membuang imbuhan-imbuhan. Asal dia tidak mengubah maknanya, ya. Jadi puisi menggunakan bahasa yang ringkas, namun maknanya sangat kaya. Maknanya sangat kaya apa? Dari satu kata bisa ditafsirkan banyak. Misalnya merah. Merah bisa artinya semangat. Bisa artinya berani. Bisa artinya marah. Merah bisa artinya pesta. Dan sebagainya. Ya. Cahaya bisa diartikan sebagai harapan. Bisa diartikan sebagai semangat juga. Ya, dan sebagainya. Ya, kemudian kata-kata yang digunakannya adalah kata-kata konotatif yang mengandung banyak penafsiran, ya. Jadi sebuah puisi itu sah-sah saja ditafsirkan berbeda, ya. Ingat, karya sastra bukan matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Dalam sastra 1 tambah 1 bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 100. Tergantung yang menafsirkan. Nah, sebuah puisi kalau ditafsirkan oleh 10 orang berbeda, akan menghasilkan 10 penafsiran yang berbeda juga. Dan itu sah-sah saja. Ya. Karena ada pendapat dalam dunia sastra bahwa seorang penyair ketika sudah melahirkan puisi, puisinya disebarkan ke masyarakat, maka si penyair itu sudah mati. Apa maksudnya penyair sudah mati? Artinya yang hidup hanya puisinya. Jadi nggak bisa kita menanyakan arti puisi ke penyairnya. Silakan ditafsirkan masing-masing. Ya, sekali lagi, ketika puisi sudah diciptakan, dilahirkan oleh seorang penyair, maka penyairnya sudah mati. Ya, ini ada sebuah contoh puisi. Ini puisinya berjudul Gerilya. Ya, kalau kalian mau cari teks lengkapnya, silakan cari di mesin pencari Google. Puisinya berjudul Gerilya. Ya. Saya kutip satu bait saja ya dari puisi itu. Ini puisinya tentang revolusi perang kemerdekaan, ya. Gadis berjalan di subuh merah. Melihatnya pertama. Ia beri jeritan manis dan duka daun wortel. Nah, apa kira-kira arti puisi ini? Coba kalian pikirkan dulu. Kira-kira apa nih maksudnya gadis berjalan di subuh merah? Melihatnya pertama, ia beri jeritan manis dan duka daun wortel. Terutama di bait pertama dan ketiga, ya. Di baris ke-1 dan baris ketiga. Ya, maksud gadis berjalan di subuh merah, ada seorang perempuan, ya, seorang anak perempuan berjalan di subuh, berarti masih gelap, hari kira-kira pukul 5, pukul 4 gitu, pukul 5 atau setengah 6 itu kan langit, matahari belum muncul, tapi cahayanya udah keluar. Biasanya berwarna merah, ya. Langit berwarna merah. Itu arti gadis berjalan di subuh merah. Melihatnya pertama, ya, kalau kita lihat konteks dari bait sebelumnya, ada gardu Belanda, ya.
disebutkan ada gardu Belanda. Jadi ada tentara yang berjaga di gardu. Gardu itu pos penjagaan dari tentara Belanda. Jadi si gadis itu melintasi pos penjagaan. Ya, yang melihat siapa? Yang melihat si tentara Belanda itu yang berjaga di pos penjagaan. Melihatnya pertama. Nah, ketika dilihat oleh si serdadu Belanda, iya sini si gadis itu beri jeritan manis dan duka daun wortel. Nah, ini apa maksudnya? Kok ada wortel di situ? Nah, kita harus analisis dulu, bedah dulu. Wortel itu seperti apa sih bendanya? Wortel itu kan buahnya seperti merah atau orange tua ya. Warna merah dan daunnya itu hijau segar. Di atasnya ada daun hijau. Nah, ini perlambang bahwa si gadis itu ketika dilihat oleh tentara Belanda, dia memberi senyuman manis. Tapi kalau dibilang senyuman manis, puisi ini menjadi biasa. Ya, di situ ada kata jeritan manis. Ya, jadi walaupun dia di mulutnya tersenyum manis, sebetulnya di hatinya menjerit. Menjerit artinya dia marah, kesal. Ya, marah kepada si tentara Belanda. Dan duka daun wortel. Nah, ini juga penegasan lagi bahwa seperti daun wortel, walaupun di luarnya daunnya hijau segar, tapi di dalamnya wortel itu kan di dalam tanah ya. Daunnya umbi dalam tanah, hanya daun hijaunya yang di atas tanah. Jadi walaupun di luarnya kelihatan hijau segar, dia memberi senyuman manis, tapi di hatinya marah, ya dendam, seperti wortel merah ya. Nah, ini puisi yang baik seperti ini, nggak mudah untuk memahami puisi ini. Jadi harus dibedah, ditelaah. Kenapa daun wortel ya? Dia harus tahu dulu wortel seperti apa, daunnya seperti apa. Kemudian dikaitkan dengan konteks dalam puisi ini. Karena judulnya gerilya. Gerilya itu berperang di tengah malam. Ya, mendadak, serbuan mendadak di tengah kegelapan malam. Oke, ini salah satu contoh yang menurut saya sangat baik ya. Kita tahu W.S. Rendra, Willibrordus Suhendra Broto, disingkat W.S. Rendra. Kemudian W.S. Rendra ketika dia pindah masuk Islam mengganti namanya jadi Wahyu Sulaiman Rendra. Sebelumnya Willibrordus Suhendra Broto, beragama Katolik, kemudian dia mengganti namanya ketika menjadi mualaf, Wahyu Sulaiman Rendra. Ya, Rendra sudah almarhum ya, beberapa tahun lalu berpulang. Ini salah satu puisi yang terbaiknya menurut saya. Kemudian kita kembali ke teori. Puisi dibentuk oleh struktur fisik dan struktur batin. Apa itu struktur fisik? Ada tipografi. Ya, tipografi itu kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyusun puisinya. Ya, nanti kita lihat contoh tipografi. Kemudian ada diksi atau pilihan kata. Ya. Kemudian majas atau gaya bahasa. Ada rima. Rima itu bunyi akhir. Dan irama, penekanan, cara melakukannya. Itu struktur fisik. Kemudian ada struktur batin puisi. Ya. Artinya gini, kalau struktur fisik bisa kita lihat. Dari puisi kita lihat, tipografi bisa kita lihat, diksi bisa kita lihat, ya. Majas, rima dan irama itu bisa kita lihat secara kasat mata. Tapi struktur batin itu kita merasakan lewat perasaan. Ya, kita pertama ada tema. Ya, puisi tentu yang baik harus mengandung tema. Tema itu harus satu tema, satu puisi satu tema. Tadi gerilya, puisinya temanya tentang ya perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Tema puisi macam-macam, ya ada tema percintaan, tema pengkhianatan, ada tema perjuangan dan sebagainya ya, tema sosial, tema politik, budaya, dan sebagainya. Kemudian ada amanat. Ya, seyogianya puisi juga mengandung amanat. Amanat itu apa? Pesan-pesan moral yang ingin disampaikan. Ya, karya sastra itu harus mengandung dulce et utile, manfaat dan keindahan. Jadi nggak cuma indah, karya sastra juga harus bermanfaat. Nah, salah satu manfaatnya adalah pembaca sastra atau puisi itu memperoleh amanat.
Dari puisi ini berarti kita merasakan sesuatu, kita mendapat sesuatu. Ya. Nah, amanat dalam puisi biasanya itu tersirat, ya, implisit, tidak tersurat. Kemudian ada ya perasaan, ya, karena puisi itu lahir dari perasaan si penulisnya, ya. Biasanya puisi akan cepat jadi, cepat lahir ketika orang itu merasakan sesuatu. Ketika gembira, maka luapan perasaan gembira itu dituliskan dalam sebuah puisi. Misalnya kamu lulus ujian, ya, diterima di perguruan tinggi negeri. Tentu bangga, senang, bahagia, ya. Nah, rasanya sayang kalau nggak diungkapkan dalam sebuah tulisan puisi. Ya, kamu ungkapkan di situ dalam puisi tentang perasaan bersyukur, bangga, terima kasih dan sebagainya. Juga sebaliknya kalau kamu sedang sedih, ya, baru 3 bulan pacaran diputusin misalnya, ya, jangan curhat, ya. Nah, terus kamu sedih diputusin pacar, terus kamu bikin puisi. Nah, itu jadi dasarnya perasaan, baik perasaan senang, perasaan sedih, itu jadi landasan orang dalam membuat puisi. Nah, ketika puisi dituliskan berdasarkan perasaan, biasanya pesan itu sampai ke pembaca. Ya, ada yang mengatakan apa yang lahir dari perasaan itu akan sampai ke perasaan orang yang membacanya. Apa yang lahir dari hati akan sampai ke hati juga, gitu ya. Kemudian nada, dalam puisi ada nada yang harus dibaca tinggi, dibaca lemah, lembut, ya, rendah dan sebagainya. Ya, puisi juga memperhatikan itu. Kemudian ada suasana. Ya, suasana tentu nanti kita bisa lihat dari puisi yang ada jenis puisi yang berdasarkan suasana, ya. Puisi yang kesedihan, elegi. Nanti kita ada contohnya. Jadi puisi itu ada suasana, ada citraan, ya, ada imagery. Ya, kalau puisi tentang ombak, tentang burung elang, tentang pasir, itu pasti citraannya laut misalnya. Suasananya bisa suasana sepi, suasana hening, suasana hikmat, khusyuk, ya, suasana sedih, perang mencekam dan sebagainya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ya, ada 2 istilah dalam puisi, asonansi dan aliterasi. Ini gaya bahasa, ya. Ya, asonansi, apa itu asonansi? Dari kata sound sebetulnya. Dari bahasanya sound, bunyi. Ada persamaan bunyi. Ya, bunyi itu berarti yang kita dengar. Dan ada aliterasi. Dari kata letter, huruf. Ada persamaan huruf yang kita lihat. Nah, istilah asonansi dan aliterasi kebetulan ada di contoh puisi doa karya Amir Hamzah. Kita lihat puisinya, saya kutip cuplikannya di situ, 1 bait. Ya, kaulah kandil kemerlap. Kau di situ masih Tuhan. Jadi si aku lirik penyair sedang seperti memuja Tuhan, ya, berdoa mengatakan kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap. Di mana asonansinya? Di mana aliterasinya? Ada yang tahu? Kita lihat. Yang paling kelihatan aliterasi dulu. Aliterasi itu persamaan huruf. Di mana huruf yang sama? Di baris pertama, kaulah kandil kemerlap. Ada huruf K yang berulang 3 kali, ya. Kaulah, huruf depannya K. Kandil, huruf depannya K. Kemerlap, huruf depannya K. Nah, disinilah kepintaran si penyair. Kepiawaian penyair dalam mencari kata. Kaulah Tuhan, tentu K di sini memang harus huruf K, nggak bisa diganti. Tapi kandil itu sebetulnya dari bahasa Inggris candle, lilin. Ya, padahal dalam bahasa Indonesia tidak ada kata kandil, ada kendil. Kendil itu seperti tempat menyimpan dari tanah liat. Nah, kandil, dia menciptakan istilah kata kandil dari kata candle, lilin. Jadi, kaulah kandil. Tuhan diibaratkan seperti lilin yang menyala.
Kemerlap, ini juga sebetulnya tidak ada kata kemerlap, ada gemerlap, gemerlapan. Tapi kalau gemerlap, nanti hurufnya nggak sama. Ya, disinilah susah payah penyair mencari kata dan bahkan menciptakan kata, menciptakan bunyi, supaya ada keindahan. Nah, keindahan itu muncul dari persamaan huruf. Kaulah kandil gemerlap. Coba bayangkan kalau puisinya begini, kaulah lilin yang gemerlapan. Jadi biasa aja. Ya, kata-katanya jadi luas dan biasa. Orang langsung ngerti. Kaulah lilin yang bergemerlapan. Puisinya biasa aja. B aja, ya. Tapi kalau kaulah kandil gemerlap, nah itu lebih berbobot, lebih padat, lebih singkat dan perlu penafsiran. Ya, nggak gampang dimengerti. Nah, harus tahu. Jadi orang harus berwawasan luas. Kandil itu apa ya? Dipikir, oh ini candle, lilin. Ya, diserap jadi kandil. Seperti misalnya channel, ya, channel saluran dalam bahasa Inggris, jadi kanal dalam bahasa Indonesia, saluran. Ya, saluran air, kanal. Nah, itu sama candle jadi kandil. Nah, jadi di mana aliterasinya? Perulangan bunyi huruf K. Ya, perulangan huruf K. Kaulah kandil gemerlap. Itu aliterasinya ya. Lalu sekarang di mana asonansinya? Perulangan bunyi. Ya, ada di bunyi akhir ya, gemerlap dengan gelap di baris kedua. Nah, disitulah asonansi. Kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap. Ya, coba kalau misalnya kita ganti, kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam sunyi. Jadi nggak enak. Ya. Bunyinya nggak sama, keindahannya hilang. Ya, disinilah dahsyatnya, luar biasanya si penyair mencari persamaan bunyi. Ya, gemerlap dengan gelap. Kemudian kalau belum lagi kita terjemahkan, kita artikan, apa sih maksudnya kaulah kandil gemerlap? Tuhan diibaratkan seperti lilin yang menyala. Bayangkan kalau di malam gelap nggak ada lilin. Ya, zaman dulu ini kayak Amir Hamzah ini tahun 1920-an, 1930-an hidupnya. Ya. Belum ada listrik. Ya, cuma lampu teplok. Kalau malam gelap, cuma ada cahaya bulan. Ya, kalau lagi cerah. Jadi Tuhan ini diibaratkan lilin yang menyala di kala mati lampu, misalnya Jakarta mati lampu semua misalnya, gelap. Nah, Tuhan itu seperti lilin yang menerangi. Pelita jendela di malam gelap. Pelita itu apa? Pelita itu lampu obor. Cempor ya. Kalau dulu di kampung-kampung dibuat dari bambu yang dipotong, dikasih minyak. Nah, itu pelita. Atau juga bisa dibuat dari botol, bekas botol minuman, dikasih sumbu. Ya. Tuhan seperti lampu, seperti jendela di malam gelap. Bayangkan dalam sebuah ruangan kamar, malam-malam gelap, tidak ada lampu, tidak ada jendela. Seperti apa kira-kira? Gelap dan pengap. Ya, kalau kita tidak ada pelita, tidak ada jendela. Nah, Tuhanlah di situ menurut si penyair Amir Hamzah seperti pelita, seperti jendela di malam yang gelap. Jadi Tuhan menerangi, memberi udara, memberi cahaya bagi penyair. Nah, maknanya dalam, ya. Puji-pujian ini sangat dalam. Bayangkan dari cuma beberapa kata ini ternyata kalau diartikan sangat luas. Ya, kalian bisa cari teks puisi lengkapnya, puisi doa karya Amir Hamzah. Ya, Amir Hamzah adalah sastrawan kita angkatan Balai Pustaka. Ya, dia dikenal sebagai raja penyair pujangga baru. Dia juga seorang pahlawan nasional. Ya, sayang Amir Hamzah ini meninggal dalam sebuah kerusuhan sosial ya. Jadi dia keturunan bangsawan dari Kesultanan di Riau sana. Ada isu-isu, kemudian dia tewas dalam sebuah penyerbuan dari kelompok sosial tertentu ya. Seperti juga Amir Hamzah, Khairil Anwar juga kita sayangkan meninggal di usia muda, di umur 27 tahun. Ya, Khairil lahir tahun 19
ya. Meninggal di tahun 1949. Jadi di usia 27 tahun. Oke, kita kembali ke puisi. Jenis puisi. Ya, tadi sudah saya sedikit uraikan puisi naratif, puisi yang bercerita. Ya. Puisi bercerita atau puisi balada, ya. Itu yang di dalamnya ada seperti tokoh, ada dialog, ada latar waktu, latar tempat. Ya. Nanti saya berikan contoh puisi naratif, ya. Lihat di slide berikutnya. Nah, ini. Seorang tukang rambutan pada istrinya, karya Taufik Ismail. Saya bacakan ya. Tadi siang ada yang mati, dan yang mengantar banyak sekali. Ya, mahasiswa-mahasiswa itu. Anak-anak sekolah yang dulu berteriak 200, 200. Sampai bensin juga turun harganya. Sampai kita bisa naik bis pasar yang murah pula. Mereka kehausan dalam panas bukan main. Terbakar muka di atas truk terbuka. Saya lemparkan 10 ikat rambutan kita, Bu. Biarlah 10 ikat juga. Memang sudah rezeki mereka. Mereka berteriak-teriak kegirangan dan berebutan seperti anak-anak kecil. Hidup tukang rambutan, hidup tukang rambutan. Ya. Ini kita lihat isinya cerita ya. Laporan pandangan mata. Ya, ini sebuah puisi. Ya, puisi bercerita. Ya, latar belakangnya ini tentang demonstrasi mahasiswa di tahun 1966, ya, yang menewaskan seorang mahasiswa UI, Arif Rahman Hakim, ya, dan nama itu diabadikan jadi nama masjid di UI Salemba. Ya, ini tadi kembali ke jenis puisi, puisi naratif contohnya tadi. Ya, sebetulnya saya berbicara sedikit tentang Taufik Ismail, ya, beliau masih sehat, alhamdulillah sekarang. Saya pernah beberapa kali ke rumahnya berjumpa, ya. Taufik Ismail ini juga banyak sering membuat syair puisi yang dinyanyikan ya oleh grup musik Bimbo. Ya, kalau kalian pernah dengar lagu-lagu Bimbo itu kebanyakan mereka menyanyinya itu dari puisinya Taufik Ismail. Ada puisi yang berjudul Sajadah Panjang, itu dinyanyikan oleh grup musik Bimbo. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada juga puisi Taufik Ismail yang dinyanyikan oleh almarhum Chrisye, ketika tangan dan kaki bicara. Ya, mungkin kalian pernah dengar ya. Biasanya kalau di bulan Ramadan suka dinyanyikan puisi-puisi lagu-lagu religi. Ya, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Nah, itu puisi Taufik Ismail yang diilhami dari surat Yasin ayat 65 yang dinyanyikan oleh Chrisye. Ya, kamu bisa cari puisi itu bisa cari Google. Bahkan ada cerita unik, cerita menarik tentang latar kenapa Chrisye menyanyikan lagu itu. Menyanyikan puisi. Dan menurutnya dia hanya rekaman sekali, ya. Setelah itu dia tidak mau di-take ulang karena menurut Chrisye dia tidak sanggup menyanyikan lagu itu lagi, ya. Dan Taufik Ismail ketika dibayar royalti oleh produser untuk puisi itu dia nggak mau, karena menurut Taufik Ismail puisi itu bukan karya dia, itu karena diambil dari ayat Al-Quran surat Yasin ayat 65, ya. Apa ayatnya? Ada yang tahu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Kira-kira itu ayatnya ya. Silakan nanti dicari lagi. Nah, itu dari ayat itu dijadikan puisi, dari puisi itu dijadikan lagu. Berikutnya puisi lirik ya. Tadi kita lihat jenis puisi kedua, puisi lirik. Apa itu puisi lirik? Puisi lirik ada puisi yang berisi curahan kesedihan, ya, perasaan. Bisa sedih, bisa gembira sebetulnya, tapi banyakan puisi lirik itu tentang kesedihan. Nah, ini ada karya Khairil Anwar, sastrawan angkatan 45, tinggal di Jakarta, hidup Jakarta dan Bekasi, ya.
meninggal di Jakarta karena sakit TBC, meninggal tanggal 28 April 1949, dimakamkan di daerah Karet, Jakarta ya. Ada makam Chairil Anwar di situ. Di Monas dibuatkan patung dada Chairil Anwar karena semasa hidupnya Chairil Anwar sering membacakan puisinya di lapangan Ikada. Dulu Monas namanya lapangan Ikada. Chairil sering membacakan karya puisi di sana ya. Nah, di sini ada puisi Chairil berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Ya, kalau kita baca dari biografi Chairil Anwar ini jatuh cinta sama seorang perempuan bernama Sri Ayati. Tapi nggak kesampaian karena Sri Ayati akhirnya menikah dengan seorang tentara. Ya, cinta ini nggak kesampaian. Sri Ayati dijodohkan oleh keluarganya menikah dengan seorang tentara. Nah, Chairil membuat sajak patah hati lah kira-kira gitu ya. Senja di Pelabuhan Kecil, karya Chairil Anwar, buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita. Tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut. Menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang. Menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan kini tanah, air tidur, hilang ombak. Ya, ini jelas puisi tentang kesedihan. Ini kali bukan kali sungai ya. Maksudnya kali ini. Tapi oleh Chairil dibalik jadi ini kali. Tidak ada yang mencari cinta. Artinya dia sudah patah hati. Dia nggak mau lagi bercinta-cintaan lagi. Ya. Di antara gudang rumah tua pada cerita. Artinya dia sedang ada di pelabuhan. Ya. Dia melihat ada gudang-gudang. Di pelabuhan itu ada rumah tua. Mereka seperti bercerita. Tiang serta temali itu juga citraan laut ya, citraan sebuah pelabuhan, pantai. Di pantai biasa ada perahu ya, ada perahu bersandar, ada tali-tali, ada tiang perahu. Kapal, perahu tiada berlaut, artinya semua ditambatkan. Ya, tidak beroperasi, tidak melaut. Ini menunjukkan keputusasaan, kekecewaan. Menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Ya. Gerimis mempercepat kelam. Ini juga gerimis itu kan bisa kita ibaratkan seperti simbol orang menangis. Orang kalau menangis menitikkan air mata itu seperti gerimis. Mempercepat kelam. Ya, kalau sore ya, senja itu sore ada gerimis biasanya kelihatan lebih cepat malam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Ya, jadi dia melihat ada elang terbang menyinggung muram. Ya, kata muram sendiri sudah menunjukkan kesedihan dan seterusnya. Ya, oke, ini contoh puisi lirik. Berikutnya ada puisi deskriptif. Ya, apa itu puisi deskriptif? Puisi deskriptif adalah puisi yang menggambarkan secara detail apa yang dilihat. Ya, seperti sebuah cerita deskripsi. Ya, ini ada Senja di Desa, karya Sitor Situmorang. Buat Bakri dan Bunda. Nah, dia melukiskan detail banget senja di desa-desa. Jadi mungkin si aku lirik ya penyairnya Sitor Situmorang sedang berada di sebuah desa pada suatu sore. Antara kampung-kampung dan matahari dijunjung. Dijunjung itu artinya mataharinya di atas kepala. Ya, di atas di langit. Ya, matahari dijunjung gadis-gadis remaja. Ya, di kampung banyak gadis remaja lewat membawa periuk bundar-bundar. Periuk itu apa? Benda seperti panci, seperti baskom dari tembikar, dari tanah liat. Ya, gadis membawa tempat, ya bisa tempat air, ya. Tanah liat terbakar. Ya, bisa juga menunjukkan periuk itu dibuat dari tanah liat yang dibakar, atau bisa juga suasana panas, cerah di kampung itu, tanah liatnya terbakar. Tempaan tukang tua. Ya, ini mungkin menunjukkan bahwa periuk itu dibuat dari tanah liat yang ditempa oleh pembuat tembikar, seorang tukang yang berusia tua. Matahari senja. Ya. Jadi dia ini kira-kira ada si penyair liriknya nih, sedang berada di sebuah desa, suatu senja, melihat ada gadis-gadis remaja membawa periuk bundar, ada pengrajin tanah liat, ya, di suatu
sore. Kira-kira seperti itu. Nah, ini puisi deskriptif. Nah, ini puisi embeling yang tadi saya lihat, jenis puisi yang terakhir. Embeling itu dari bahasa Jawa artinya nakal, bermain-main, tidak serius. Ya. Puisi embeling ini baru muncul sekitar tahun 60-an ya, digagas oleh Remi Silado. Ya, Remi Silado, orang yang sebelah kanan atas itu pun bukan nama asli ya. Kalau kita Re, Mi, Si, La, Do, itu tangga nada. Kalau kita ganti dengan angka, Remi Silado jadi 23761. 23 Juli tahun 1961. Apakah itu tanggal lahir beliau? Bukan. Ternyata bukan. Ya, tahun 60-an dia sudah jadi penyair. Jadi, menurut buku biografi yang saya baca dari Remi Silado, ya, nama aslinya sebetulnya Yopi Tambayong. Dia kelahiran Sulawesi Utara, Manado. Ya, Remi Silado 23761 itu sendiri diambil nama samaran dia dari tanggal pertama kali dia menurut beliau mencium seorang wanita. Diabadikan jadi nama samaran dia, Remi Silado sampai sekarang. Ya, Remi Silado juga punya nama samaran yang lain yaitu Alif Danya Munshi. Alif Danya itu diambil dari Alif dan Ya, huruf pertama dan huruf terakhir dalam abjad bahasa Arab ya. Munshi itu dalam bahasa Arab arti sarjana sastra, penyair. Ya, kita puisi embeling. Puisi embeling ini pelopornya Remi Silado. Dia tidak membuat puisi seperti kata-kata pada umumnya, tapi dibentuk menjadi gambar. Ya, itu yang disebut tipografi ya. Nah, yang sebelah kiri itu puisi berbentuk apa itu? Tanda damai, peace ya. Atau mercy. Kalau kita baca puisinya apa? Dalam musik, rock, dan marijuana, yang anak muda mencari perdamaian. Ya. Kekuasaan, bapaknya, keranjingan, kekayaan. Nah, di sini kita ditantang untuk membacanya mulai dari mana? Mulai dari setelah titik, atau sebelum titik, atau dari tengah, atau dari bawah, dari kanan, dari kiri. Nah, ini puisi embeling. Ya, jadi penyair sudah selesai setelah dia menulis puisinya. Nah, tinggal pembaca dia harus menentukan dari mana dia harus membaca puisi ini. Ya, ini berbentuk lambang mercy. Ya, ini puisi embeling. Yang kedua, puisinya itu berbentuk apa? Telinga ya. Telinga. Kalau kita baca tulisannya cuma kuping, 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 kuping. Ya. Ini ada judulnya, saya lupa judulnya apa. Ya, kalau nggak salah ketika tembok berbicara. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa tembok tuh sekarang bisa berbicara. Artinya kita nggak bisa ngomong rahasia, tiba-tiba yang kita rahasiakan tersebar. Ya, karena tembok berbicara, tembok bertelinga, kira-kira begitu. Yang unik. Sebelum Remi Silado, belum ada penyair yang menggunakan puisi ini ditulis seperti menyerupai gambar. Puisi yang ketiganya sebelah kanan itu hanya tapak-tapak kaki dan tapak sepatu. Ya, saya lupa judulnya apa ini. Kalau saya tentang kepribadian bangsa. Ya, jadi tapak-tapak itu nyeker berarti bangsa Indonesia pribumi yang masih sederhana, tradisional. Yang tapak-tapak sepatu bangsa Barat yang sudah beralas kaki. Ya, tentu kalau dijabarkan maknanya bisa panjang lebar ya. Maksudnya apa? Ya, ada lagi puisi embeling. Oh bukan, nanti kita. Ya, sebetulnya ada puisi embeling judulnya Tragedi Sika dan Winka karya Sutarji Kalzom Bahri ya. Itu juga puisi embeling, walaupun mantra dia termasuk embeling karena dia bentuknya unik. Ya, zigzag. Oke. Kembali dulu ke puisi embeling. Saya juga pernah lihat puisi embeling dari Remi Silado. Judulnya Toto dan Ina. Ya, itu puisinya lucu ya, karena menurut si puisi itu Toto dan Ina itu tadinya sepasang suami istri. Mereka berantem, ya ribut, berantem hebat. Akhirnya mereka marah, berpisah.
Akhirnya si Toto bikin perusahaan toilet. Dikasih merek lah toiletnya Ina, nama istrinya. Ya, si Ina begitu tahu nggak kalah sengit. Dia bikin perusahaan toilet juga, mereknya dikasih merek Toto. Jadi kalau kamu lihat sekarang toilet ada mereknya Toto dan Ina, itu menurut puisi belingnya Remy Silado itu berasal dari nama orang, suami istri sepasang yang berantem. Ya namanya juga puisi beling, nakal. Ya. Oke. Dalam kompetensi dasar di buku pelajaran kita ada memparafrasekan puisi. Apa itu memparafrasekan puisi? Membuat puisi jadi frasa. Ya, frasa itu adalah kumpulan kata. Jadi kalau puisi itu berupa kata-kata, maka diparafrasekan. Jadi gampangnya puisi diubah jadi cerita, jadi narasi. Ya, mengungkapkan kembali isi puisi dengan bahasa sendiri dalam beberapa paragraf tanpa mengubah pengertian dan maknanya. Ya. Jadi puisi itu kita jabarkan. Jadi bukan puisi lagi, tapi jadi cerita. Nah, ada dua cara memparafrasekan puisi. Pertama, kita lihat dulu jenis puisinya. Kalau puisi itu simbolik, harus kita artikan. Kayak tadi yang puisi Rendra Gerilya, yang gadis berjalan di subuh merah, melihatnya pertama, ia memberi jahitan manis dan duka dan luar, itu harus diterjemahkan dulu. Nggak bisa langsung dibuat cerita kalau kita nggak mengerti isinya. Ya, jadi buat cerita, ada seorang gadis melewati sebuah gardu pada sebuah pagi yang masih berlangit merah. Nah, ketika dijumpai seorang tentara Belanda, maka seperti itu ya. Nah, itu kalau puisinya simbolik. Kalau puisinya tidak simbolik, itu lebih gampang ya. Kita tinggal menambahkan imbuhan, awalan atau akhiran. Saya datang jadi berdatangan, jelang jadi menjelang, dan seperti itu ya. Oke, itu memparafrasi. Sebetulnya ada satu lagi, kalau kamu pernah mendengar musikalisasi puisi, ya. Apa itu musikalisasi puisi? Puisi, cara membacakan puisi dengan cara lain, yaitu dengan cara dilagukan, dinyanyikan. Nah, musikalisasi puisi ini sering dilombakan juga setiap tahun oleh Pemprov DKI Jakarta, bekerja sama dengan pusat bahasa. Biasanya ada lomba musikalisasi puisi tingkat pelajar SMA se-DKI ya, dari tingkat wilayah, tingkat Jakarta, tingkat provinsi, baru nanti tingkat nasional ya. Tingkat provinsi dulu, langsung tingkat nasional. Itu setiap tahun ada lombanya. Nah, mungkin kalian pernah ada yang terlibat dalam produksi atau ikut lomba musikalisasi puisi. Ya, sebagai penutup saya akan mencontohkan sebuah puisi yang dimusikalisasi ya. Saya lupa untuk menuliskan puisinya di sini, tapi puisi itu terkenal. Puisi yang dibuat oleh sastrawan yang sudah terkenal. Ya, judul puisinya Pahlawan Tak Dikenal. Ya, nanti kalian bisa cari di Google. Judul puisinya Pahlawan Tak Dikenal, pengarangnya Toto Sudarto Bahtiar. Oke, saya berikan contoh puisi ini kalau dinyanyikan seperti apa. Jadi kalau kalian nanti misalnya diberi tugas oleh guru di sekolah kalian membuat musikalisasi puisi, maka puisi yang ada di aransemen, ya, dibuatkan seperti lagu. Ya, saya beri contoh seperti ini. Ya, puisi ini sendiri pernah saya aransemen ketika saya dulu SMA ya. Dan saya ikut lomba musikalisasi puisi yang sampai sekarang lombanya masih ada itu di pusat bahasa ya. Oke. Silakan didengarkan ya. Mohon maaf kalau suara saya agak-agak fals. Pahlawan Tak Dikenal, karya Toto Sudarto Bahtiar. Sepuluh tahun yang lalu ia terbaring, tetapi
Tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya, senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Oke, kira-kira itu aja. 2 bait saya nyanyikan, nggak semuanya. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat di masa karantina wilayah ini. Tetap semangat untuk belajar, ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan tingkatkan imunitas kalian. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.